Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi ke channel YouTube SMA Negeri 5 Bandar Lampung. SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Oke, terima kasih Bu. Halo Palembang, kami para guru, staf, dan komite SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengadakan Family Gathering Lampung Palembang pada tanggal 21 hingga 22 Desember 2021. Perjalanan menuju Palembang menggunakan 2 bus pariwisata. Tujuan pertama kami adalah Masjid Agung Kota Palembang dan tiba di sana pada pukul 12. SMA 5. Iya. Palembang memiliki destinasi wisata yang tak kalah indah dengan kota lainnya, salah satunya Pulau Kemaro. Perjalanan ke Pulau Kemaro melewati jembatan Ampera, yang merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan yang terbentang di atas Sungai Musi Kota Palembang ini memiliki panjang 1177 meter, lebar 22 meter, tinggi 63 meter, dan jarak antara menara 75 meter. Jembatan yang berada di tengah-tengah kota Palembang ini menghubungkan dua kawasan, yakni seberang Ilir dan seberang Ulu. Kawasan ini dipisahkan oleh Sungai Musi. Hai, kami sampai di Pulau Kemarau. Aduh. Ayo teman-teman. Untuk menuju ke Pulau Kemaro, kami menggunakan 3 kapal untuk menyeberanginya. Kapal yang melayani rute dari Palembang ke Pulau Kemaro dengan jarak 6,5 km tersebut memakan waktu sekitar 25 hingga 30 menit. Pulau Kemaro merupakan tempat rekreasi di Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari jembatan Ampera. Di tempat ini terdapat sebuah vihara Cina atau kelenteng Hongqing Rio. Nama Pulau Kemaro berasal dari kata kemarau, karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Pulau Kemaro juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya.
Di Pulau Kemarau terdapat makam dari Putri Palembang, Siti Fatimah. Menurut legenda setempat, yang tertulis di sebuah batu di samping kelenteng Hongqing Rio, pada zaman dahulu datanglah seorang pangeran dari negeri Tiongkok bernama Tan Bun Han. Ia datang ke Palembang untuk berdagang. Ketika ia meminta izin ke Raja Palembang, ia bertemu dengan putri raja yang bernama Siti Fatimah. Ia langsung jatuh hati, begitu juga dengan Siti Fatimah. Mereka pun menjalin kasih dan berniat untuk kepelaminan. Tan Bun Han mengajak sang Siti Fatimah ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun Han. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Palembang. Al-Quran Al-Akbar menjadi wisata religi ternama dan menjadi ikon kota Palembang. Al-Quran megah ini menjadi koleksi pondok pesantren Al-Ihsaniyah. Lokasinya berada di Jalan Moh Amin, Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran Al-Akbar sering dijuluki Al-Quran Raksasa. Total papan mushaf Al-Akbar berjumlah 630 halaman. Setiap lembar memiliki 2 muka halaman yang tersusun rapi pada rangka penyangga besi. Uniknya, tiap lembar yang terpasang pada rangka dapat diputar dan dibalik posisinya. Tujuannya untuk melihat bait ayat suci yang ada di sisi sebelah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Bapak. Pertama, terima kasih atas kunjungannya, perhatiannya, dan sumbangannya. Jadi Ibu tadi sudah nyumbang, sudah sodako. Yang Ibu beli tiket tadi itulah untuk pembangunan, untuk pemeliharaan, dan juga untuk yang lainnya. Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran itu sakti. Sakti, luar biasa. Kalau kita tahu dan mengamalkan Al-Quran, apapun akan diberikan. Kata Nabi dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, hidupmu pasti akan selamat, hidupmu pasti akan sukses, yaitu Al-Quran dan hadis sunnah. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca, tapi juga dipelajari dan juga diamalkan. Dan bukan hanya bacaannya, bukan hanya penghayatannya, tapi nilai seninya pun luar biasa. Inilah janji Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Dengan penghafal Al-Quran, qori'ah, termasuklah khattat. Khattat itu penulis kaligrafi. Salah satunya saya. Jadi mungkin, bukan mungkin, Allah sudah merencanakan pada tahun 2000-an ke atas itu akan musim teknologi yang namanya sosial media. Makin canggih
kamera dan lain sebagainya. Sehingga orang suka selfie, orang suka foto-foto, orang suka broadcast, share dan sebagainya. Makanya pada tahun 2000 saya diberi mimpi oleh Allah untuk membuat Al-Quran dari kayu ini. Nah, padahal pada waktu itu nggak ngerti. Karena saya cinta dengan Al-Quran, saya seorang kaligrafer, ya saya bikin aja dengan niat agar mendapatkan pahala. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a harfan min ayatillah lahu jazaa'un wa jazaa'u wa syara darajatin. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, ini baca, belum nulis, apalagi nulis ya, baca. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf, maka Allah akan berikan 10 derajat, 10 rahmat, 10 berkah. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak saya katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Alif lam dan mim. Artinya apa? Huruf yang dimaksud adalah satu huruf, a, ba, ta, za. Bayangkan kalau kita membaca 30 juz Al-Quran, bayangkan menulis 30 juz Al-Quran. Dan saya rasakan, saya ini dari guru ngaji. Ini mungkin yang penting untuk adik-adik, siswa-siswi. Kalau kalian ingin sukses, pengen jadi orang hebat, ya udah baca, pelajari, amalkan Al-Quran. Insyaallah mau jadi apapun bisa. Untuk SMA Negeri 5 Bandar Lampung, saya berpesan khususnya untuk gurunya. Guru, bapak, ibu guru, kalian memang digaji, tapi jangan mindsetnya karena digaji kalian ngajar. Rugi besar, karena uang cepat habis. Tapi niatkan karena ingin mengamalkan ilmu. Kata Nabi, ilmu yang bermanfaat itu mengalir pahalanya, gak akan putus. Anak muridmu bisa jadi sukses karena engkau mengajarnya. Kau sudah mati ribuan tahun pun pahala gak akan habis, terus mengalir menutupi dosa dan menjamin masuk surga. Niatnya yang pertama karena lillahi ta'ala. Untuk santri-santri, untuk murid-murid, siswa-siswi, kalian pun belajar. Jangan tujuannya biar jadi sukses, jadi orang kaya, jadi orang hebat. Jangan itu. Niatkan karena thalabul ilmi wajib. Nuntut ilmu itu wajib, ibadah. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu, dia fi sabilillah. Nauzubillah, kamu mati di jalan langsung masuk surga karena fi sabilillah. Kalau kamu niatnya menuntut ilmu karena Allah. Soal sukses jadi apa? Allah yang ngatur. Manusia hanya wajib berusaha. Yang terakhir, untuk siswa, kalian gak akan lulus SMA kalau kalian tidak sampai kelas 3 dan tidak sampai ikut ujian. Maka semangatmu bukan hanya di kelas 1. Biasanya kelas 1 semangat, kelas 2 kendor, kelas 3 tambah lagi. Jangan. Justru semakin lama harus semakin semangat, semakin membara agar belajar dengan rajin. Dan yang paling penting, kalau kau ingin sukses, jangan lupakan orang tua dan gurumu. Orang tua dan guru adalah satu kekuatan. Doa orang tua, doa guru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benci, apalagi memusuhi guru, ilmunya enggak akan bermanfaat, bahkan dia akan menjadi orang yang melarat, tidak di dunia, di akhirat nanti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.